أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana bihadzal Islam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Bapak-bapak jamaah masjid pengajian online kita, jamaah pengajian online di kajian rutin kita setiap 2 mingguan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali, dan sebagaimana yang sudah kita rencanakan bahwa tema kajian kita diselang-selingi di antara tafsir Al-Quran dengan tematik. Dan pada kesempatan hari ini, malam ini, insya Allah kita akan mendengarkan dari guru kita, dari Profesor Asep Usman Ismail. Temanya adalah Tazkiyatun Nafs menurut Al-Quran. Alhamdulillah dengan kita saat ini sudah ada 6 berikut dengan Profesor. Insya Allah nanti sambil berjalannya pemaparan dari Profesor akan ada saudara-saudara kita lain yang bergabung. Insya Allah pengajian ini kita rekam dan Pak Uli akan membuatkan video streamingnya ya, videonya. Baiklah, sekarang menunjukkan pukul 7.58. Insya Allah pengajian ini akan berlangsung selama, pemaparan dari Profesor akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Kemudian setengah jam berikutnya, kurang lebih, kita akan adakan diskusi tanya jawab. Baik, untuk tidak berlama-lama kita persilahkan kepada Profesor, atau mungkin ada Pak Uli, panitia akan menampilkan sesuatu dulu sebelum jam 8.00. Saya cukup, Pak. Oke, baik. Kalau begitu, sekarang ini jam 7.59, kami persilahkan layar kepada Profesor untuk mengisi acara kajian kita ini. Pada Profesor kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi amawala amma ba'du. Para hadirin, Bapak, mungkin Ibu, ini Pak Edi Ratman, Pak Ismet, Pak Musarsha, Pak Uli, dan mungkin ada yang mengikuti melalui YouTube. Alhamdulillah, malam ini kita kembali dalam pengajian. Kita akan melanjutkan kajian tentang Tazkiyatun Nafs menurut Al-Quran. Nah, kita akan menjelaskan bahwa Tazkiyatun Nafs itu terdiri pada 2 kata. Kata yang pertama adalah tazkiyat, yang memiliki 2 arti, tumbuh dan berkah. Itu kan satu akar kata dengan zakat, yang artinya tumbuh atau lengkapnya tumbuh kembang dan berkah. Itu. Sedangkan nafs yang kita maksudkan adalah jiwa. Karena itu Tazkiyatun Nafs itu adalah upaya untuk menumbuh kembangkan jiwa
supaya berlimpah dengan kebaikan dan keberkahan. Itu. Sedangkan jika kita uraikan dari sisi bahasa, kata naf ini memiliki 7 arti. Yang pertama, naf sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, dalam Melayu Nusantara. Itu kata naf itu menjadi nafsu, yang artinya dorongan, hasrat, atau keinginan. Gitu. Kita bisa menggunakan kata nafsu misalnya dengan nafsu makan. Itu maksudnya dorongan, hasrat, keinginan untuk makan. Itu. Nah, yang kedua, nah dibacanya napasa. Nah, yang kedua, napasa. Itu kata kerja yang artinya bernapas. Bernapas ini tandanya hidup. Kalau sudah mati, berhenti bernapas. Itu napasa. Yang berikutnya bisa dibaca kata kerja dengan nun dipanjangkan. Napasa. Yang artinya berkompetisi, berlomba. Itu. Kemudian naf juga bisa berarti diri. Orang per orang tuh kullu nafsin. Itu artinya setiap orang, setiap pribadi. Nah, itu. Dan naf juga bisa berarti jiwa. Ini yang kita maksud adalah naf yang berarti jiwa. Naf juga bisa berarti senang. Gitu. Naf itu senang. Naf juga bisa menjadi kata sifat. Napisa atau napisa yang artinya berharga atau bernilai. Itu. Naf juga bisa berarti ruh. Nah, jadi kalau makna-makna itu dirangkum, itu, maka naf ini adalah menggambarkan kehidupan. Itu. Dalam kehidupan ini ada keinginan, ada dorongan, ada hasrat. Lalu orang akan sampai kepada kesimpulan ada yang penting baginya. Nafis atau nafisa yang berharga. Orang beriman yang berharga itu adalah ridho Allah. Orang kafir mungkin kebahagiaan duniawi, kekuasaan, itu, atau kekayaan, identitas, itu, status sosial, gitu. Jadi, nah, maka orang itu kemudian terjadi kompetisi. Hidup ini adalah perlombaan, kompetisi. Ada yang berakhir dengan kematian, setelah itu kemudian berakhir dengan penyesalan, yang berakhir dengan kematian, tetapi dilanjutkan
sampai garis finishnya akhirat. Orang beriman tidak berhenti dengan kematian, karena hidup itu sampai meyakini sampai akhirat, sampai berjumpa dengan Allah, sampai mendapatkan ampunan, dapatkan keridhaan dan kenikmatan dari Allah. Jadi orang beriman, subhanallah, sedemikian panjang nih hidupnya dan ditempuh dengan lama. Nah, tadi sudah disebutkan. Sekarang kita akan masuk ke tazkiyatul. Membersihkan jiwa. Tadi kita ambil kata naf yang dimaksud adalah kepada satu dari 7 arti tadi, adalah kita ambil jiwa. Naf itu. Jadi tazkiyah itu membersihkan jiwa. Yang dalam itu ada kehidupan, ada kompetisi, ada nilai, ada menggambarkan personality. Apa yang harus dibersihkan menurut Al-Quran? Yang pertama, jiwa. Dalam jiwa itu ada perasaan, ada kerohanian, ada pikiran. Itu konsep naf itu. Pertama, harus dibersihkan anil kufri, dari sikap untuk mengingkari sekecil pun atau yang bisa menjurus kepada pengingkaran terhadap Allah. Misalnya kita mengatakan Tuhan kita dengan Tuhan orang Kristen beda. Ucapan ini harus dievaluasi secara mendalam. Sebab ilah itu hanya satu, Allah. Yang dianggap ilah oleh orang Kristen itu bukan ilah, bukan Tuhan. Tapi dianggap Tuhan. Termasuk konsep Tuhan Bapa. Itu konsep gambaran tentang Allah jadi melenceng, meleset. Karena itu kita tidak bisa mengikuti tanpa ilmu. Ini ada ayat Quran, kebetulan tadi di Masjid Al-Mughirah dibahas surat Ali Imran ayat 149. Mudah-mudahan Pak Uli berkenan untuk membacakan terjemahnya, Pak Uli. Surat Ali Imran ayat 149, Pak Uli. Apakah tersedia dengan mudah Pak Uli mengambil Al-Quran? Bentar, Pak. Ali Imran ayat berapa, Pak? 149. Silakan Pak Uli. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang atau murtad, maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi. Nah, ini harus dibersihkan sikap ini. Maksud dibersihkan tuh dibuang, dihilangkan, total. Ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Lalu pesannya, jika kamu mengikuti orang kafir,
tentu mengikuti orang kafir dalam hal konsep tentang Tuhan, maka akan membawakan ke belakang. Maksudnya ke belakang itu kamu jadi balik arah. Kamu jadi mundur. Tuh. Di antara orang kafir itu Yahudi memandang Tuhan itu seperti manusia. Bekerja 6 hari. 1 hari istirahat. Itu. Istirahat 1 hari. Allah bekerja itu dari hari Ahad sampai hari Jumat. Itu kan 6 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ini besok itu Sabat. Sabat itu istirahat. Tuhan istirahat. Karena Tuhan istirahat, dosa-dosa manusia tidak dicatat. Tidak dicatat. Tidak, kebaikan tidak dicatat. Dosa tidak dicatat. Jadi, free. Nah, kalau itu kemudian diikuti oleh kita, maka kita tidak gagal melakukan tazkiyatun nafs untuk anil kufri. Mungkin itu tidak mudah kita ikuti, sangat jelas. Tapi kalau Yahudi itu punya pandangan, Tuhan itu tidak perlu setiap hari dipanggil. Jadi kalau kita bisa jalan dalam hidup, jalan saja. Tapi kalau kita tidak bisa, ada kesulitan, ada kesusahan, baru Tuhan dipanggil. Nah, pandangan ini sekarang ini pandangan sekuler. Kalau ini diikuti, kita tidak menyucikan jiwa dari kekufuran. Itu. Jadi singkatnya, tazkiyatun nafsi bagian yang pertama itu kita harus memurnikan keyakinan, memurnikan akidah seperti yang Allah minta, seperti yang Rasul minta. Itu. Yang kedua, menyucikan itu anisyirki. Syirkun itu artinya mitra. Nah, gimana syirik ini? Oh, mari kita lihat dulu. Yang pertama, Allah itu adalah ilah, Allah adalah Rabb, Allah adalah Malik. Ilah, Allah yang menciptakan. Lalu Allah ya yang berhak diibadati oleh makhluk. Jadi ketika manusia menyembah kepada Allah, tapi juga menyembah kepada yang lain, itu syirik. Tapi itu mudah dijauhi karena sangat jelas. Yang berikutnya, Allah itu Rob. Nah, Rob itu yang mengatur, yang mengelola, yang mengurus, yang menggenggam. Inilah yang paling memberi ruang untuk terjadinya syirik. Sebab, misalnya saya berikan contoh. Punten, saya tidak bermaksud merendahkan satu budaya, ini hanya untuk kajian akademik. Itu dalam kesadaran kosmologi orang Jawa, khususnya ini penelitian saya fokuskan di Yogyakarta,
itu kan ada dua jagat. Ada jagat cilik, jagat gede. Gitu. Jagat gede itu yang terlihat, jagat cilik itu yang tidak terlihat. Nah, ternyata jagat cilik yang tak terlihat itu menentukan wilayah selatan atau dalam bahasa Jawa kidul itu kan laut. Dari Yogyakarta ke selatan itu laut. Itu yang menguasai Nilaro Kidul. Lalu kalau ke utara itu kan ada Gunung Merapi. Gunung Merapi juga ada yang menguasai. Gitu. Ke selatan diatur dengan sesajen, yaitu melarungkan kepala kerbau. Ke utara juga ada sesajen. Nah, sesajen ke utara itu dikelola oleh abdi dalam. Salah satu abdi dalam yang sangat terkenal, Mbah Marijan. Itu ada upacara. Untuk apa upacara dilakukan ini? Supaya pengelola Merapi itu berbaik-baik sama warga di sekitar Merapi. Tidak memuntahkan lahan yang berdampak kepada doron, menimbulkan kerugian, bencana. Tetapi sebaliknya, itu Merapi memberikan kesuburan, memberikan kesejukan, memberikan kesejahteraan, karena Merapi ini akan menciptakan tanah di sekitar Merapi, lereng gunung itu subur. Lalu ada sesajen. Nah, ini syirik. Gitu. Karena itu yang menjadi syirik ini harus pakai rob. Padahal laut, darat, gunung, udara, seluruhnya Allah. Kan Allah Rabbil Alamin. Nilaro Kidul itu jin atau setan. Itu kan tidak menggambarkan manusia. Itu. Maka tazkiyatun nafs anis syirki ini merupakan kewajiban supaya iman kita mukhlisin, bersih, jernih, benih. Yang ketiga, an-nifaq. An-nifaq itu kemunafikan. Apa inti kemunafikan itu? Kebohongan. Mohon dicatat, ketika orang beriman kepada Allah, itu ada 8 poin yang semua diisi dengan Allah. Saya akan menghitung 1 sampai 8. Yang pertama, ucapan. Orang beriman akan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Nah, pertama itu ucapan. Dengan ucapan itu maka seseorang disebut muslim, disebut mukmin. Ini orang beriman, orang Islam, orang muslim. Yang kedua, ucapan itu memenuhi pikiran. Konsep tentang Allah, tidak ada ilah selain Allah.
menjadi pola pikir, menjadi mindset. Bahwa Muhammad utusan Allah, itu jadi pola pikir. Apakah polanya ditopang dengan ilmu, dengan pengertian dan pahaman, beda-beda. Tapi setidaknya itu yang ada pada pikiran orang beriman. Yang ketiga, turun ke dalam rasa. Sehingga meresap, menghayati, menjiwai. Itu turun kepada yang ketiga, rasa. Keempat, itu mengakar dalam jiwa. Pengakaran itu berarti menyentuh sisi rohaninya. Berarti sudah 4. Ucapan, pikiran, perasaan, kerohanian. Yang kelima, membentuk sikap. Sikap orang yang meyakini Allah sebagai Tuhan, yaitu sikapnya berserah, berharap, tergantung, memohon, sikap Allah. Yang keenam, berbuat, bertindak, yaitu melakukan perbuatan sesuai yang dikehendaki Allah. Sholat, melakukan ibadah. Yang ketujuh, menjadi personalitinya, menjadi kepribadian. Yang kedelapan, muncul dalam perilaku sosial. Memandang manusia, memandang kebaikan, memandang kehidupan, memandang kematian, lalu memandang orang yang beda agama. Itu dipengaruhi oleh keyakinan terhadap Allah. Walaupun 8 poin ini tidak lengkap, tapi ada pada diri orang beriman. Orang munafik hanya mengambil 1 di mulut saja. Itu. Maka orang munafik sebutnya orang kafir. Tapi dia berbohong. Dia menyembunyikan kekafiran. Karena itu orang beriman harus membersihkan jiwanya dari sifat, dari karakter, dari kepribadian orang munafik. Kemunafikan ini dibagi 2. Kemunafikan yang paling berat itu adalah apabila kemunafikan itu terus menjadi kekufuran. Ini disebut dengan munafik dalam akidah. Nah, tapi ada yang nggak sampai ke tingkat akidah, tapi sudah punya sifat, punya karakter seperti orang munafik. Rasulullah memberi tandanya 4. Pertama, kalau Rasulullah, idza hadasa kadzdzaba. Apabila berbicara, dan bohong lagi. Tanpa merasa bersalah, tanpa merasa itu adalah merugikan dirinya. Apakah berbohongnya dalam konteks hubungan perorangan, atau lebih parah lagi ketika hubungannya kebohongan terbuka kepada orang banyak, disebut dengan kebohongan publik. Itu sudah jadi ciri, identitas, karakter, kepribadian munafik. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji diingkari.
Tuh. Tidak ada komitmen. Misalnya janji-janji kampanye, tidak ada komitmen untuk mewujudkan, untuk membuktikan. Dan yang ketiga, ida tumina khana. Apabila mendapat kepercayaan, berkhianat. Nah, yang keempat, apabila marah, berlebihan, dahsyat. Nah, kalau itu ada, sementara orang ini di hatinya ada iman, maka orang itu adalah orang beriman, tapi imannya pecah. Imannya retak, bukan iman yang terpadu. Itu karena ternyata sifatnya itu karakternya munafik. Inilah yang disebut dengan al-fasikun, orang fasik. Itu masih ada iman, tapi iman yang tipis. Baik. Berikutnya menyucikan al-kabair dari dosa besar. Maksud dari dosa besar itu kita bisa memastikan diri kita tidak melakukan dosa besar selain kufur, selain syirik, selain munafik, seperti membunuh, menyakiti kedua orang tua, meminum khamar, berjudi, kemudian berzina. Maka kita berusaha melindungi diri kita, memastikan diri kita mengikuti tuntunan Al-Quran, bimbingan Rasulullah, supaya kita bersih jiwa kita, pikiran, perasaan, cita rasa, sikap dari al-kabair. Berikutnya dari penyakit. Penyakitnya bukan penyakit luar, ini penyakit hati. Seperti arogan, kesombongan, riya, sum'ah. Sum'ah itu senang kalau mendengar pujian, meskipun yang bersangkutan tidak melakukan, tidak sesuai dengan kepribadiannya, senang. Itu al-amrod. Dan tentu yang terakhir adalah al-mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Nah, subhanallah, kalau orang berusaha untuk membersihkan, maka orang itu akan mendapatkan keuntungan. Pak Uli berkenan untuk membacakan terjemah ayat ini. Silakan Pak. Ini surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Tuh, jadi saya cantumkan ayatnya, tetapi mungkin cukup membaca artinya. Silakan Pak Uli. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Ya. Ini surat Al-A'la, surat ke-87, ayat 14 sampai akhir. Qad itu artinya sungguh, aplaha
Aflaha ada 3 artinya. Yang pertama, aflaha itu adalah menang. Yang kedua artinya beruntung. Dan yang ketiga artinya bahagia. Jadi aflaha itu menang, beruntung, bahagia. Di ayat ini dipilih yang kedua, beruntung. Padahal menang dulu. Kenapa dimulai dengan arti menang? Karena hidup ini adalah kompetisi. Hidup ini pilihan. Apakah kita akan memilih membersihkan atau mengotori? Nah, ketika orang-orang beriman yakin dia berusaha untuk membersihkan jiwa, maka dia menjadi pemenang. Sebaliknya ketika dia membiarkan jiwanya kotor, dia orang yang kalah. Kenapa kalah? Dikalahkan oleh hawa nafsunya. Iya, dikalahkan oleh dorongan rendah. Maka orang yang membersihkan itu pertama menang. Karena dia menang, maka dia mendapatkan keberuntungan. Sebab Allah akan memberikan hadiah. Allah akan memberikan apresiasi. Allah akan memberikan penghargaan. Terakhir, aflah itu adalah bahagia. Ya gimana tidak bahagia? Dia jadi pemenang, mendapatkan hadiah, lalu hadiah itu membuat dia bahagia. Apa hadiahnya? Tentu saja ketika dia memilih beriman, tinggalkan kufur, maka dia orang beriman yang sebenarnya. Ketika dia tinggalkan syirik, syirik lawannya tauhid, maka dia menjadi orang yang bertauhid. Lalu dia tinggalkan kemunafikan, maka dia menjadi orang yang tulus, mukhlisi. Ketika kemudian semua yang tadi disebut penyakit hati tinggalkan, sifat tercela, maka dia jadi orang yang terpuji. Semuanya menjadikan dia mendapatkan penghargaan, penghormatan, kemuliaan. Maka Allah memberikan satu, Allah memberikan pengampunan. Karena juga masih ada kesalahan, tapi dia ampuni. Allah meridhoi, maka kenikmatan di dunia hidup nikmat, di alam kubur nikmat, di akhirat nikmat. Dan yang keempat, sekalian saja dimasukkan ke dalam tempat yang penuh kenikmatan, surga. Lalu Allah berkenan untuk memperlihatkan dirinya, sehingga orang itu bisa bertemu, berjumpa dengan Allah, dan melihat Allah. Inilah puncak kebahagiaan yang diraih oleh orang yang menyucikan jiwa. Gitu. Maka yang pertama kalimatnya adalah qad aflaha. Sungguh telah bahagia. Menang untuk bahagia. Man, siapa saja. Apakah orang Eropa, orang Papua, orang Timur, orang Barat. Islam tidak hanya untuk Arab, dan Arab tidak identik dengan Islam. Cukup banyak orang Arab yang Katolik, yang Protestan, itu yang sekuler. Begitu. Ya, yang model Abu Lahab, model Abu Jahal, model Abu Gosok, tidak ada. Ya. Kemudian orang yang menyucikan jiwanya itu ditandai dengan senantiasa zikir.
Zikir itu pikiran, perasaan, rohani terhubung dengan Allah. Zikir tertinggi itu sholat. Makanya setelah zikir kepada Allah, pas sholat. Lalu dia sholat. Karena sholat itu pun dari zikir itu sholat. Dan inti sholat itu adalah zikir. Makanya Ronggo Warsito mengerti sholat tidak diperlukan. Ganti dengan eling. Karena dia menyebut, oh kalau inti saya ambil intinya. Apa sih inti sholat? Zikir. Apa zikir itu bahasa Jawanya? Eling. Ya kalau gitu sholat enggak, eling saja. Itu pikirannya Ronggo Warsito begitu. Padahal bukan begitu. Dimulai dengan sholat, dan sholat itu adalah zikir, zikir dengan gerakan, zikir dengan ucapan, zikir dengan perasaan, zikir dengan rohani, zikir di bibir, zikir di pikiran, zikir di hati. Setelah sholat, lanjutkan dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu wadzakaros marobbi pas sholat. Sebelum sholat zikir, sesudah sholat zikir. Hidup ini diisi dengan zikir. Tapi bukan berarti harus bawa tasbih dan harus subhanallah terus menerus. Ada zikir yang dengan dirasakan, ada zikir yang diucapkan, ada zikir yang diingatkan. Jadi zikir itu menjadi esensi hidup muslim, yaitu apa? Terhubung dengan Allah. Be connection with Allah. Itu kira-kira. Insya Allah itu membaca Al-Quran zikir, subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir, la ilaha illallah zikir, astagfirullah zikir, membaca nama-nama Allah, al-asmaul husna zikir, membaca Al-Quran zikir, subhanallah. Itu semua akan punya efek psikologi untuk membersihkan jiwa dari penyakit. Sehingga jiwa kita lebih damai, lebih tentram, lebih nyaman. Ini firman Allah. Pak Uli, mohon dibuka surat ke-13, ayat 28. Silakan Pak Uli. Ini surat ke-13. 13 ayat berapa, Pak? Ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, coba diulang Pak Uli, tapi lebih pelan supaya kita bisa menghayati. Yaitu orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang pertama beriman dulu. Itu kan intinya. Setelah beriman, lalu berzikir. Nah, dengan zikir itulah kalbu menjadi tentram, sehat, damai, menang, untung, bahagia. Ala bidzikrillah. Ingat, hanya dengan zikrullah hati menjadi damai, jadi tentram. Nah, hati yang bersih itulah hati yang damai. Kenapa bersih? Karena kotoran yang dampak dari dosa itu ada limbahnya. Limbahnya itu akan mengotori 4 hal dalam diri kita. Pertama akan mengotori hati, 2 akan mengotori jiwa, 3 akan mengotori
pikiran. Jadi pikiran, perasaan, rohani, jiwa. Pikiran, perasaan, rohani, jiwa. 4. Dan yang kelima, akan mengotari pola hidup. Pola hidupnya tidak tercerah. Tindakan salah, ucapan salah, yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Itu dampak dari pikiran kotor. Tuh, subhanallah. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, Pak Uli, ini surat Asy-Syams ayat 7-10. Mohon kembali dibaca artinya. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi pada diri manusia ada 2 potensi. Ini potensi. Potensi itu benih. Ada potensi fujur, ada potensi takwa. Fujur itu potensi untuk mengikuti kepentingan perut dan di bawah perut. Karena manusia tadi kan itu artinya jadi nafsu, dorongan, keinginan, hasrat. Nah, ketika manusia menuruti kepentingan perut dan di bawah perut, perut itu akan melahirkan cita rasa. Cita rasa ini akan terbentuklah hedonisme, yaitu perasaan puas, lezat, nikmat. Puas, lezat, nikmat. Tuh. Semua yang mendatangkan kepuasan, kelezatan, kenikmatan dianggap baik. Minum khamar, puas, lezat, nikmat, maka itu sesuatu yang baik. Berjudi, oh itu ada kepuasan, ada kelezatan, ada kenikmatan, baik. Jadi dia fujur itu akan membentuk konsep tentang baik sesuai dengan kepentingan. Nah, yang kedua, bukan segala konsep tentang baik, tapi juga tentang kenikmatan. Berzina itu indah, nikmat, maka itu baik. Nah, itulah fujur. Dalam psikologi itu jadi hedonisme. Tapi ada posisi takwa. Kalau posisi takwa itulah manusia diberikan kehormatan. Dia punya harga diri, punya kehormatan. Dia tidak ingin dirinya seperti hewan. Karena dia tidak ingin seperti hewan, dia gunakan nalar. Dia gunakan rasa. Dia gunakan rohani. Nah, posisi takwa itulah yang kemudian diperkuat oleh wahyu. Diperkuat oleh agama, diperkuat oleh Al-Quran. Al-Quran menekankan takwa. Fujur nggak usah dikembangkan, takwa yang dikembangkan. Maka Allah melanjutkan, sungguh aflaha tadi, menang, untung, bahagia
Orang yang mengambil langkah-langkah untuk menjauhkan dari sifat kebidatangan, menjaga kehormatan, kemuliaan dirinya, martabatnya. Itu. Kebalikannya, hoba. Hoba itu adalah rugi, kalah, bangkrut, menyesal, itu hoba. Mandasan, siapa saja yang membiarkan jiwanya terbawa oleh potensi pujur. Itu. Nah, terakhir, ternyata nafs atau jiwa ini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, jiwa atau nafs yang mengikuti sepenuhnya keinginan, kepentingan perut dan di bawah perut. Keinginan, kepentingan untuk cari kepuasan, kenikmatan fisik, kenikmatan biologis. Sama sekali tidak memfungsikan akal, tidak menyantuni rohani. Maka jiwa ini disebutkan an-nafsul ammar, yang saja pikirannya, perasaannya, cita-citanya, obsesinya untuk mengejar kepuasan fisik, kepuasan biologis. Yang kedua, yang mengikuti surah rohani, kerinduan pada Allah, kegelisahan, ingin dekat, ingin menghadap, ingin terus menghampiri, lalu berempati dengan segala nilai kemanusiaan, akan nyaman ketika dia beriman, beribadah, lalu kemudian melahirkan perbuatan, sikap kemanusiaan. Ini jiwa mutmainnah. Itu. Lalu ada yang di tengah-tengah. Itu lawamah. Kenapa di tengah? Karena lawamah itu artinya menyalahkan, menyesali, lalu menyalahkan dan menyesali. Artinya dia punya kesadaran dirinya mengikuti amarah. Dan ada keinginan untuk berhenti, untuk berubah, untuk jadi orang baik, untuk hijrah. Tapi tidak pernah sepenuhnya dilaksanakan. Jadi yang tidak ada itu komitmen, kesungguhan, perjuangan untuk berubah. Jiwanya lemah. Tidak punya pendirian, tidak punya keteguhan, tidak berani mengambil keputusan, tidak berani meninggalkan, tidak berani berubah. Maka jiwa itu jiwa al-lawwam. Tergantung kondisi. Berteman dengan orang baik, ada keinginan, saya juga ingin berjamaah, saya juga ingin ke masjid, saya juga ingin sholat, ingin dan tapi begitu bergabung dengan jiwanya al-amarah, dia menikmati minum, ayo judi, nyicipi khamar, ya miras, segar. Nah, inilah ayatnya, ini juga ayatnya, ini ayatnya. Nah, ayat yang mohon dibaca Pak Uli, ini Allah memanggil khusus kepada orang beriman yang jiwanya mutmainnah. Ini surat Al-Fajr, surat ke-89 ayat 27 sampai 30.
Pak Uli mohon berkenan untuk membacakan terjemahnya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah ini saat orang yang beriman, jiwanya jiwa mutmainnah, ketika sakaratul maut dipanggil sama Allah. Wahai jiwa yang mutmainnah, yang tenang, yang anteng, yang damai, yang tentram dalam zikir, dalam ibadah, dalam menghadap, dalam kerinduan kepada Allah, lalu juga kepada zikir. Apa irji'i, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Jadi diberitahukan saat kamu akan meninggalkan dunia, kamu akan kembali kepada Allah, pindah ke alam kubur, menuju akhirat. Tapi pada saat kembali diberitahu, radiyatan. Itu Allah ridho kepada kamu. Allah ridho kepada kamu. Allah mengapresiasi, Allah menghargai, Allah memberikan perlindungan, Allah memberikan bimbingan, Allah akan memberikan apa yang dibutuhkan, maradiyatan, sehingga kamu jadi pribadi yang diridhoi oleh Allah. Kamu segera tinggalkan tubuh, ruhmu biar keluar. Setelah ruh berpisah dari tubuh, gabung dengan hambaku, yaitu dengan para nabi, dengan siddiqin, dengan syuhada, dengan as-sholihin. Rasulullah bersabda, al-arwahu junudun musannada. Itu akan berkumpul dengan yang sejenis. Karena itu ruh, ketika keluar itu kumpul dengan yang sejenis. Kalau dia ketika di dunia memilih ruh yang potensi pujur, maka nanti akan digabungkan dengan yang pujur. Kalau dia mengikuti jalan para nabi, digabungkan dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Nah, itu penggabungan. Kita jadi terbawa baik. Kita di pribadi yang dimuliakan, berada di tempat yang mulia, gabung dengan orang-orang yang mulia. Dan pada akhirnya Allah akan mempersilahkan kita masuk surga. Wadkhuli jannati. Wadkhuli itu Anda, kamu dipersilahkan masuk ke dalam surgaku. Saya kira ini bisa dibaca, mungkin cukup. Saya kira ini dibaca saja. Apa yang saya sampaikan tadi bisa dilengkapi dengan narasi singkat yang saya tulis ini. Nanti bisa nah, kalau ini mungkin Pak Uli bisa dibaca aja, Pak Uli. Penyebab kegelisahan jiwa, nafs atau jiwa menjadi gelisah karena satu, jauh dari Allah, dua, tertutup dari sumber cahaya atau Allah, tiga, penuh dengan gambar kebendaan, empat, konflik batin yang berkesinambungan, dan lima, sikap dan perilaku yang bertentangan dengan aturan Allah, akal sehat, dan hati nurani. Nah, itu.
Nah, ini dikir tadi. Silakan Pak Uli. Dibaca saja. Zikrullah menjadikan naf mutmainah. Pertama, zikrullah. Satu, membuka naf yang tertutup. Dua, menghubungkan naf dengan Allah. Tiga, menyebabkan Allah mengalirkan cahaya ke dalam naf. Empat, memperluas wilayah cahaya insyirah dalam jiwanya. Lima, mempersempit wilayah kegelapan atau zulumat dalam jiwanya. Silakan Pak Uli. Zikrullah menjadi naf mutmainah. Kedua, zikrullah mendekatkan naf dengan Allah. Allah dekat dengan hamba, tetapi tidak terasa karena naf tertutup. Tidak memiliki kepekaan dan tidak cukup cahaya atau energi untuk selalu connection dengan Allah. Ketiga, zikrullah menghapus gambar kebendaan atau materi pada jiwa dan menggantikannya dengan memori ilahi hingga pikiran, emosi, dan rohani tidak tercemari oleh materi. Keempat, zikrullah menetralisir konflik batin dan menguatkan nurani dengan nur ilahi sehingga memiliki jiwa yang kuat dan mental yang sehat. Kelima, dengan zikrullah yang istiqomah dan berkesinambungan, sikap, perilaku, dan persepsi diri lebih sesuai dengan ajaran Allah, nurani, dan akal sehat. Silakan Pak. Jiwa mutmainah, tangga ma'rifatullah menurut Al-Ghazali ada 3 tingkat. Ma'rifatullah, mengenal Allah. 1, mengenal Allah melalui al-sima'ah, mendengar wahyu atau Al-Quran. 2, mengenal Allah dengan al-aqal, pemikiran atau kognitif yang dipadukan dengan al-sima'ah. 3, mengenal Allah melalui al-basirah, mata hati atau penglihatan batin yang disinari cahaya Allah. Tahapan ma'rifatullah. Pertama, hamba berjihad melawan egonya dengan pendidikan ruhani at-tarbiyah ar-ruhiyah guna membersihkan jiwanya dari berbagai sifat tercela. Kedua, hamba berjihad mendekatkan diri kepada Allah dengan istiqomah, ibadat, riyadoh, mujahadah atau perjuangan melawan ego, dan munajat mohon pertolongan Allah. Tahapan ma'rifatullah. Ketiga, hamba menjadi dekat atau qorib dan bersahabat atau sohib dengan Allah dengan merasakan kehadirannya setiap saat. Keempat, hamba merasakan mahabbah atau cinta Allah hingga terpilih menjadi kekasihnya, aulia Allah. Lalu Allah memberikan karomah, penghargaan, dan kemuliaan kepadanya hingga bertambah ajak kecintaannya kepada Allah. Masih tahapan ma'rifatullah yang kelima, Allah membukakan tabir hijab yang menutupi penglihatan batin hamba kepada Allah sehingga hamba mengalami mukasyafah atau penyingkapan dan musyahadah, penyaksian atas keagungan Allah. Keenam, Allah memancarkan nur ke dalam basyirah hingga penglihatan batin hamba menangkap cahaya dan pada akhirnya bisa mengenal Allah melalui pancaran cahayanya. Oh, ini mahasiswa Pak. Nah. Ini lupa, ini mahasiswa. Kirain Pak Uli masih di mahasiswa UIN Pak. Jadi ini tugas mahasiswa. Ya. Saya kira sekian. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu paparan, dan sekarang kita akan memasuki sesi kedua, itu pendalaman atau dialog. Kita kembalikan ke moderator kita, siapa? Pak Edi, silakan. Baik, terima kasih banyak Profesor atas pencerahannya. Insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua yang hadir di online ini. Tapi sebelum kita lanjut tanya jawab, kami mau menyapa Pak Mudayat. Assalamualaikum, apa kabar Pak Mudayat? Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik Pak, sehat, terima kasih. Ya, baru juga bergabung dengan kita Pak Arif, Pak Isan, Pak Dadi, Pak Adam, Pak Tommy, bergabung bersama kita. Tadi udah kita mulai bersama dengan Pak Ismet, Pak Rum, Pak Uli. Oh iya. Di sini tadi. Baik, kita lanjutkan sesi kedua, yaitu tanya jawab, diskusi. Kepada bapak-bapak atau ibu, kalau ada yang hadir, dipersilahkan untuk bertanya. Kita akan tutup jam 9:30. Silahkan bapak-bapak atau ibu. Saya, Pak. Silahkan Pak Arif. Pak Arif tadi nggak kelihatan. Namanya di layar saya. Silakan Pak Arif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor, mengenai tadi kita berzikir, ya artinya berzikir dengan berbagai cara ya, baik lisan maupun gerakan ataupun apapun ya. Tapi kalau kita bekerja sehari-hari ya, melakukan mencari nafkah lah, contohnya kita di kantor. Tapi kalau kita selalu ingat dengan Allah, kita bekerja karena Allah, apakah itu artinya juga berzikir di sini? Karena kita kan selalu mau melakukan sesuatu tuh, saya bekerja karena Allah. Jadi kita apa-apa tuh, wah kalau saya melakukan salah ini, nanti saya lalu diawasi Allah. Kan selalu mengingat Allah terus itu. Setiap langkah, setiap pikiran kita dalam melakukan sesuatu, itu karena Allah. Apa itu artinya juga berzikir sama seperti itu yang dimaksud? Iya. Zikir itu, Pak, bisa dengan ucapan. Kedua, zikir itu bisa dengan menguatkan memori. Karena arti zikir itu harfiahnya mengingat. Ini berarti merawat kekuatan, kehandalan memori. Yang ketiga, merasakan. Bukan dengan kata-kata, tapi terasa kita bersama Allah. Allah bersama kita. Kita dalam pengawasan Allah. Jadi orang berbuat dosa itu saat dia itu lupa dengan tidak zikir, saat dia dari Allah. Nah, mungkin orang bisa melakukan maksiat, dosa, kalau zikirnya terawat dengan baik. Jadi zikir tadi 3 dulu nih, ucapan, memori, perasaan. Tapi kalau itu dirawat 3 itu dengan baik, akan menghasilkan dampak zikir. Dalam beberapa kajian disebut buah zikir, yaitu bersyukur. Bersyukur. Hidup ini selalu dengan disyukuri. Buah zikir. Buah zikir itu sabar. Itu buah zikir. Dia bertahan. Kenapa kamu sudah miskin tapi tidak mau makan yang haram? Oh, nggak bisa. Saya lebih baik. Mungkin
Allah belum mengizinkan saya bisa menikmati hidup yang menurut ukuran duniawi ada memadai, tapi saya tetap bertahan, tetap tangguh, nggak mau saya mengorbankan diriku dengan menghancurkan diri dengan kecurangan. Itu buah dikir. Jadi syukur buah dikir, sabar buah dikir, cuma dengan etos saya harus bekerja optimal, bekerja sungguh-sungguh, tanggung jawab, punya responsibility, itu buah dikir. Gitu. Nah, dikir tertinggi itu sholat. Waduh. Dikir tertinggi itu sholat. Itu dikir yang terstruktur. Ada sholat itu ada bacaan, ada gerakan. Ini aspek fikih, aspek luarnya. Bacaan bisa didengar, gerakan bisa dilihat. Tapi ada aspek dalamnya sholat itu. Ada 5 dimensi dalam. Dimensi dalam itu yang hanya dirasakan oleh yang bersangkutan, sifatnya personal, bagian dari personalitiku. Hanya aku dengan Allah. Yaitu ketika sholat kita tawajuh, menghadap kepada Allah. Sejak takbiratul ihram sampai salam, sholatku adalah menghadap kepada Allah. Kedua, sholat itu munajat, dialog, curhat dengan Allah. Tapi sebagai bahasa kita, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Minang, bukan bahasa Bugis, bukan bahasa, yaitu dengan bahasa yang ditentukan oleh Rasul. Kita bacaan sholat. Bacaan sholat itu sesuai menentukan. Jadi sholat yang pertama adalah tawajuh, kedua yang ketiga, sholat itu betul-betul istislam, penyerahan diri kita kepada Allah. Dan yang keempat, sholat itu adalah ikhlas, memurnikan target, memurnikan harapan, memurnikan kemudian tujuan Allah saja. Nah, dari keseluruhan itu berapa persen yang bisa kita akses, bisa kita miliki, terpulang kepada kualitas jiwa kita. Makanya Al-Quran meminta bersihkan dong, supaya lebih bisa frekuensi, kemudian getaran, kemudian gerakan, zikirnya lebih kuat, lebih tajam, lebih terhubung dengan Allah. Tuh. Coba kita simak surat Toha ayat 14. Itu perintah Allah kepada Nabi Musa awalnya. Nah, ini Pak Uli akan membacakan terjemahannya. Surat Toha, surat ke-20, Pak Uli, ayat 14. Ini bukan kepada Nabi Muhammad, itu kepada Nabi Musa. Tapi kemudian diwahyukan kembali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Pak Uli? Bentar Pak, 14 ya Pak, ayat 14. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi Allah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Innani anallah. Musa, ini aku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Budni. Beribadahlah kau pada aku. Lalu di ujung ayat lakukan sholat. Jadi ibadah tuh yang pokok sholat, ibadah untuk zikir kepada aku. Maka sholat itu, nah ini sayang nih, sayang. Ayat yang panjang ini ketika sampai di tangan itu Ronggo Warsito, diterjemahkan sholat adalah mengingatku, lalu terjemahkan dalam bahasa Jawa, sholat adalah eling. Maka kata-kata, oh kalau gitu
Nggak perlulah sholat dengan bacaan, dengan gerakan. Nggak perlulah kita menghadap ke arah Ka'bah. Nggak perlulah kita menghadap ke Timur Tengah. Nggak perlu kita harus belajar bahasa Arab. Maka ada kebencian terhadap orang Arab, terhadap bahasa Arab. Tapi diambil intinya, sholat adalah eling. Maka ayat ini lagi-lagi diambil sebagian kecil dari ajaran Islam, lalu dibungkus menjadi agama Jawa. Kejawen. Jadi agama yang bersifat batin, jadi kebatinan. Itu. Kira-kira Pak Arif. Nah, Ya, terima kasih Pak. semoga jawaban ini ya memenuhi harapan. Kalau tidak ya bertahap. Allah yang akan memberikan ilmu kepada kita. Ya, terima kasih. Jelas sekali Pak. Gimana Pak Arif? Cukup jelas Pak. Jelas ya? Jelas, insya Allah. Saya akan mengembalikannya. Ini kan sedang kajian Al-Quran. Jadi insya Allah yang akan didahulukan ya pesan-pesan Al-Quran. Tapi saya tidak akan meninggalkan sunnah atau hadis Nabi SAW. Kembali kepada moderator kita, Pak Edi. Ya, baik, kita lanjutkan. Kita masih punya waktu yang cukup. Silakan Pak Yayan. Assalamualaikum, baru bergabung. Baik, kalau ada pertanyaan, silakan langsung disampaikan. Saya kira ini cukup lengkap nih. Ada Pak Dadi juga. Pak Dadi, Damang, Pak Dadi. Mungkin keasikan ini. Saya boleh bertanya Pak Asep? Oh iya. Ini kaitannya dengan kajian yang sebelumnya, surat At-Taubah ayat 80. Ini ada yang saya tanyakan mengenai, saya baca dulu ya Pak. Sama saja engkau Muhammad memohon ampunan bagi mereka atau tidak memohon ampunan bagi mereka, walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali. Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka yang demikian itu karena mereka ingkar atau kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Pertanyaan saya nih Pak Prof, ini kenapa ada kata-kata 70 kali ya di sini Pak? Kenapa maksudnya seolah-olah persepsi saya terutama kalau 71 kali itu diampuni itu doanya diterima itu Pak Hasan. Atau kenapa enggak 1000 kali gitu, walaupun 1000 kali tidak nyampe gitu Pak. Itu. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Ayat ini berkenaan dengan wafatnya atau meninggalnya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu tokoh munafik di Madinah. Gitu. Dialah yang mengkoordinir orang-orang munafik, apakah orang Arab, musyrikun, atau orang Yahudi. Kebetulan dia pemeluk Yahudi, tapi dia menyatakan masuk Islam. Lagi-lagi menyatakan keislamannya hanya di mulut. Tadi itu dulu. Di pikiran tidak ada, pada perasaan tidak ada, pada ruhani tidak ada, pada jiwa tidak ada, pada sikap tidak ada, pada perbuatan tidak ada, pada sikap pribadi tidak ada, sikap sosial tidak ada, perilaku personal dengan Allah tidak ada, perilaku sosial tidak ada. Tapi anaknya kebalikannya. Abdullah bin Ubay itu punya anak namanya Abdullah juga. Jadi Abdullah bin Ubay. Anaknya itu kebalikannya menjadi muslim yang taat,
yang patuh, yang disiplin, yang soleh. Gitu. Nah, pada saat meninggal, anaknya datang dulu, ya Rasul, aku apa? Tolong dong, engkau datang ke tempat almarhum. Engkau doakan. Semoga Allah ampuni. Rasul awalnya akan pergi. Karena Rasul bersimpati kepada anaknya. Anaknya baik banget gitu. Itu. Saat Rasul akan berangkat, turun ayat ini. Istaghfirlahu. Sama saja engkau memohonkan ampun untuk mereka, atau engkau tidak. Tuh. Atau kamu satu kali mohon ampunnya, atau 70 kali, tetap Allah tidak akan memberikan pengampunan. Gitu. Nah, itu. Jadi Rasulullah nggak jadi datang ke Abdullah bin Ubay itu. Tapi anaknya maksa. Akhirnya Nabi memberikan pakaian Nabi. Ya udahlah, ini saya berikan pakaian kepadamu. Bapakmu boleh dikapani dengan pakaian ini. Tuh. Persoalannya, Nabi berikan pakaiannya nggak ngaruh. Kita jangan berpikir, oh ini pakaian ulama, ini pakaian wali, ini pakaian mursyid. Kalau dipakai berarti kita juga akan mendapatkan keberkahan. Enggak bisa. Ini pakaian Nabi aja nggak ngaruh. Siapa yang paling mulia di dunia ini? Padahal sebagai penghormatan karena Nabi nggak jadi datang ke rumah, ini anaknya baik, diberikan kepada anak tokoh munafik ini supaya bapaknya dikapani dengan kayak Nabi. Apakah ngaruh? Enggak. Ini ayatnya ya. Kamu mohon ampun, tidak akan diampuni. Kamu mohon ampun 1 kali, tidak ampuni. 70 kali pun tetap tidak akan diampuni. Kenapa Allah sampai tegas gitu? Karena dia tidak berhak. Terhalang. Makanya tazkiyatun nafsi yang pertama dari kekufuran, Pauli. Inilah yang membuat kita nggak usah tega. Orang Katolik dia mah soleh. Semoga Allah mengampuni atas kekatolikannya. Ya nggak bisa. Kalau masih hidup, bisa. Caranya tinggalkan Katolik, masuk Islam. Bisa. Kita jangan memponis emang surga di tangan kita. Surga memang di tangan Allah. Kita bukan juru kunci surga. Tapi kita bersikap, kita merespon, kita memberikan penilaian sesuai dengan Al-Quran. Kita tidak sotoy, tidak sok tahu. Atau kita abaikan Al-Quran. Kalau masa doa Nabi nggak dikabulkan, Nabi kan mulia. Buktinya Allah tegas tuh mau 70 kali pun Nabi mohon ampun tidak akan diterima. Gitu. Kenapa sampai tidak diterima? Lihat ayatnya, Pak. Bi'annahum kafaru billahi wa rasulih. Sebab mereka benar-benar kufur kepada Allah dan Rasulnya. Tuh, jadi penyebabnya adalah kekufuran. Membuat dia terputus dari ampunan Allah. Bagaimana Pak Uli? Jelas sekarang?
Jadi kalau ada tetangga Pak Uli yang bukan Muslim, ini RT Pak Uli kan kebetulan bukan Muslim ya. Betul, Pak. Ya, Iya, konkret di RT 05. Iya, betul, Apa Pak. kira-kira sikap Pak Uli kalau Pak RT yang bukan Muslim itu meninggal, mati? Kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Uli? Eh, Berduka cita aja, Pak. Ya, karena ketua RT bisa mengatakan, saya turut bergabung. Gitu. Saya ikut sedih. Gitu. Udah jangan ada memberikan seperti ruang-ruang untuk harapan dan kebaikan. Gitu aja. Pak Prof, kalau Semoga dikaitkan mendapatkan yang terbaik. Yang terbaik bagaimana? Siapa yang memberikan yang terbaik? Allah. Udah. Itu saja cukup. Datang? Boleh datang. Itu karena dia ketua RT. Ikut ritual? Jangan. Memberikan doa? Gak usah. Ikut sedih? Karena dia manusia sama dengan kita. Pasti keluarganya bersedih. Gitu. Tapi kalau Pak RT-nya ngajak, ayo kita iuran untuk ngaspal jalan, ikutan dong, gitu masalah sosial. Gitu. Kalau Pak RT ngajak, ayo kita gimana nih ronda malam, ya kita atur apakah bisa diwakilkan oleh keamanan kita atau kita sendiri. Makanya sepanjang itu masalah-masalah sosial, masalah-masalah tidak ada urusan dengan akidah dan ibadah, Muslim komit dong. Itu kira-kira gitu Pak Uli. Terima kasih, Pak Prof. Waktu kita tinggal masih ada 6 menit sebelum jam 9.30. Apakah ada satu pertanyaan lagi? Mungkin untuk yang hari ini kita akan selesaikan. Mungkin sebagaimana biasa, kalau boleh Profesor ditutup dengan doa. Lalu kita telah berdoa. Sebelum doa, mungkin saya ringkasan saja. Kuliah kita intinya adalah bagaimana kita ada niat, ada tekad untuk merawat hati, merawat jiwa kita supaya bersih, jernih bening sampai akhir hayat. Terutama jangan sampai terkotori oleh 3 yang sangat berat: kufur, syirik, nifaq. Bahkan kita pun bisa memastikan dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, dengan Allah, kita tidak melakukan dosa besar. Kalau itu berhasil, kita mungkin lebih fokus bagaimana mengurangi, mengeliminir dosa-dosa kecil. Kalau itu berhasil, mudah-mudahan sifat kita, karakter kita lebih pas dengan pesan Al-Quran. Tapi tentu kita tidak akan bisa lepas dari dosa-dosa kecil yang memang bagian daripada sisi-sisi gelapnya kemanusiaan kita. Tapi yakinlah kita, Allah akan memaafkan, Allah akan menghapuskan, Allah akan mengganti dengan kebaikan karena kesedihan kita, karena kesungguhan kita ingin jadi pribadi yang bersih, yang mukhlisin, yang siddiqin, yang syuhada. Ya Allah, mari kita berdoa. Awali dengan membaca istighfar, tapi saya mengajak sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu intinya istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim.
alladzi la ilaha illa walayul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya Allah ya mujibas sa'ili. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Ya Allah, kokohkan iman kami ya Allah. Ya Allah, mantapkan keyakinan kami. Ya Allah, gabungkan kami dengan orang-orang yang baik. Gabungkan kami dengan orang-orang yang benar. Ya Allah, berikan kekuatan kami menjadi orang yang benar, menjadi orang yang baik. Ya Allah, bersihkan ucapan kami dan ucapan kebohongan. Ya Allah, bersihkan pikiran kami dari pikiran yang kotor. Ya Allah, bersihkan jiwa kami dari jiwa yang ragu, jiwa yang skeptis, jiwa yang abai, jiwa yang lalai. Ya Allah, mantapkan kalbu kami, kalbu yang bersinar dengan sinarmu, kalbu yang bercahaya dengan cahayamu, kalbu yang mendapatkan pencerahan dengan kalammu, kalbu yang dibersihkan dengan firmanmu, kalbu yang kokoh dalam keriduanmu, kalbu yang mantap dalam kedekatan denganmu. Ya Allah, gabungkan kami dengan para nabi, gabungkan kami dengan para siddiqin, gabungkan kami dengan para syuhada. Ya Allah, ilhamkan kepada kami kesolehan para nabi, kesolehan para anbiya, kesolehan para siddiqin, kesolehan para syuhada. Dan jadikan kesolehan bagian dari kepribadian kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan kiparat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor. Terima kasih, Jazakumullah khairan Ustaz. katsiran.